Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, menguduskan, mengurapi, dan berkenan memakai semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara-saudara sekalian yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, dan nanti kami akan coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati segala sesuatu pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Ini kali yang ke-15. Wah, kali yang ke-15 menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Pertanyaannya bunyinya begini: di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat berkumpul saling bertemu, itu sinkronisasinya bagaimana? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau di bumi seseorang ditinggal mati pasangannya, kemudian menikah lagi, apakah di alam akhirat nanti mereka dapat bertemu? Itu penjelasannya seperti apa? Jadi kami menyimpulkan pertanyaan Bu Endah Trilestari ini sebetulnya pertanyaan mengenai suasana akhirat. Karena itu kami beri judul jawaban pertanyaan ini suasana akhirat,
seri 1 sampai 15 ya. Jadi bagian 1 sampai ini yang ke-15 hari ini. Nah, masing-masing dengan subjudulnya masing-masing. Untuk kali ini judulnya Memerintah Bersama Yesus. Jadi bagaimana ini di zaman akhirat nanti ada pernyataan firman Tuhan untuk memerintah bersama Yesus. Tapi izinkan saya mengulangi. Jadi setiap bagian kami menjawab, kami akan mengulangi apa-apa yang sudah dibicarakan dalam bagian-bagian yang lalu. Saya memperhitungkan kalau ada saudara yang hanya membuka renungan ini misalnya, maka itu diperlukan membuka renungan-renungan yang lalu, saudara, lebih rincinya seperti itu. Tapi setidaknya kami menyebutkan judul-judulnya atau tema-temanya ya. Jadi yang lalu dari mencermati firman Tuhan sudah kita dapati. Yang pertama, bahwa akhirat itu adalah alam atau tempat di mana semua roh manusia nanti akan berkumpul kembali ke sana. Itu yang pertama dulu ya, sudah kita cermati. Nah, rinciannya silakan dibuka, saudara ya. Judulnya Suasana Akhirat bagian pertama tentu saja. Kemudian yang kedua, kita dapati alam akhirat yang disebut surga itu adalah alam atau tempat yang diingini banyak orang. Nah, ini fakta. Dan firman Tuhan juga menegaskannya seperti itu, saudara. Kemudian yang ketiga adalah suatu alam atau tempat asing dan baru, dan kita dapati di sana dinyatakan bahwa tempat itu tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa ternyata di akhirat ada dua tempat, yaitu tempat kemuliaan yang biasa disebut surga dan tempat hukuman kekal yang biasa disebut neraka, seperti itu. Lalu yang kelima, kita jumpai bahwa surga dijelaskan adalah satu tempat kesukacitaan atau tempat kebahagiaan. Makanya diingini banyak orang, gitu ya. Yang keenam, pada zaman akhir nanti di akhirat orang-orang benar akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Wah, ini pemahaman yang penting ini, ya, bahwa nanti orang-orang benar akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kemudian yang ketujuh, di alam akhirat tidak ada perkawinan, jadi tidak ada kawin dan mengawinkan, gitu ya. Manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus hidup seperti malaikat, gitu. Jadi besok sudah tidak beranak pinak, saudara ya. Kemudian yang kedelapan, kita dapat dari pengajaran Tuhan Yesus bahwa di alam akhirat manusia masih tetap akan saling mengenal. Walaupun diberi tubuh yang baru, tapi rupanya paling tidak secara wajah begitu masih dapat dikenali, saling mengenal ya. Besok kita akan ketemu sahabat-sahabat yang sama-sama masuk surga, tentu saja seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan, di alam akhirat nanti orang tidak dapat berpindah di antara neraka, surga, dan dunia ya. Orang yang di neraka akan neraka terus, orang yang di surga akan di surga terus. Demikian juga mereka tidak bisa kembali ke dunia lalu kembali ke akhirat lagi. Itu tidak bisa. Ya, kalau kita sekarang mendapati ada beberapa pengecualian, ada yang orang yang bersaksi pernah mati, itu rupanya pengecualian, dan itu pun tidak lama, saudara ya. Ya, orang yang pernah mencicipi merasakan kematian kemudian kembali, itu ada kesaksian-kesaksian semacam itu. Nah, kemudian yang ke-10 kita dapati dari firman Tuhan bahwa di kerajaan surga ada upah besar. Sudah jelas Tuhan Yesus menyebutkan upahmu besar di surga. Nah, dengan demikian juga bisa ditafsirkan berarti ada upah yang lebih kecil, kan begitu. Jadi
apa yang kita kerjakan di dunia ini akan ditimbang, akan dihakimi, nanti ada upah atau pahala, ya. Kemudian yang ke-11 berikutnya kita dapati sesuai dengan yang dijelaskan firman Tuhan, di kerajaan surga nanti ada yang disebut terbesar dan ada yang disebut paling kecil. Nah, jadi pribadi-pribadi yang masuk surga itu ada yang disebut dialah yang terbesar di kerajaan surga. Nah, saya menafsirkan ini yang besar apanya? Apakah bentuk tubuhnya besok diberi lebih besar begitu? Kalau menurut saya enggak, menurut kami enggak. Yang disebut ini tentu posisinya. Posisinya lebih besar dan lebih kecil di hadapan Tuhan. Karena nanti akan diperjelas dengan renungan-renungan berikutnya ini. Nah, itu tadi yang ke-11 ya. Lalu yang ke-12, pengamatan kita selanjutnya menemukan bahwa di kerajaan surga itu kegiatan yang jelas ada. Kita ngapain di surga gitu? Apa yang kita kerjakan di surga? Itu ternyata yang disebutkan adalah menyembah Tuhan, saudara ya. Pekerjaan di surga itu menyembah Tuhan. Dan kemungkinan itu menjadi kegiatan utama. Kalaupun ada kegiatan yang lain yang kita belum tahu, tapi kegiatan utama kita adalah menyembah Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan. Kemudian yang ke-13, kita dapati bahwa kemungkinan besar di surga besok masih ada makanan. Kenapa? Karena kita dapati kenyataan Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitan itu makan. Ya, dan tafsirannya adalah kalau Tuhan Yesus mengenakan tubuh kebangkitan berarti besok kita juga mengenakan tubuh yang sama seperti yang Tuhan kenakan itu tubuh yang baru seperti itu. Itu pun Tuhan masih makan. Jadi kemungkinan masih ada makanan di surga. Nah, wujud makanannya seperti apa kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan Yesus dulu waktu bangkit dari kematian oleh murid-muridnya diberikan sepotong ikan goreng dan dimakan, dikonsumsi seperti itu. Nah, ini masih perlu perhatian atau penelitian lebih lanjut, tapi faktanya kita dapati Tuhan Yesus makan itu ya. Kemudian yang terakhir kemarin yang ke-14, ternyata ada waktu yang merupakan hari pembalasan. Jadi mereka yang terbunuh menjadi martir karena kebenaran firman Tuhan dan karena kesaksian yang mereka miliki, itu menagih kepada Tuhan, kapan akan ada hari pembalasan buat kami, karena mereka ini sudah dibunuh, dikatakan seperti itu. Sehingga Tuhan menjawab, bersabarlah sebentar lagi sampai genap orang-orang yang menjadi martir seperti kamu sekalian gitu. Nah, jadi ini mengisyaratkan ada orang-orang yang akan menjadi martir gitu, saudara ya. Nah, itu yang ke-14 kemarin. Dan kali ini kita mencermati memerintah bersama Yesus. Nah, mari kita lihat di kitab Wahyu. Sekali lagi, kitab Wahyu adalah pewahyuan tentang apa yang akan terjadi kelak. Pewahyuan ini diberikan kepada hambanya Rasul Yohanes, dan dikatakan kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 gitu ya, bunyinya, ini kitab Wahyu ini didahului dengan permulaan begini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi apa yang akan segera terjadi. Nah, lalu kalau kita membaca kitab Wahyu, di sana itu banyak membicarakan tentang suasana surga, saudara. Bu Endah bisa mencermati di sana. Saya hanya mengambil beberapa saja. Kehidupan pada zaman akhir itu akan seperti apa? Itu gambarannya. Nah, gambarannya karena bersifat pewahyuan itu luas sekali kalau diartikan, tapi banyak menceritakan pada zaman akhir nanti seperti di kitab Wahyu ini. Nah, ini saya ambil beberapa saja. Kita lihat di bagian selanjutnya,
menyatakan bahwa besok pada waktunya akan ada kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus yang memerintah sebagai Raja. Ya, itu di Wahyu pasal 20. Nah, kita baca mulai ayat 4 sampai ayat 6. Nanti Bu Endah Trilestari silahkan dibaca semuanya, nanti akan lebih jelas. Tapi intinya di ayat 4 sampai ayat 6 saya baca, firman Tuhan berkata demikian, Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, jadi di dalam bagian yang kita baca ini, sampai di sini bacaan saya, ini diulangi 2 kali, bahwa ada jiwa-jiwa yang nanti akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, dan nanti akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai raja. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disebutkan akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, lalu yang menjadi raja siapa? Itu orang-orang ini, yaitu mereka yang sudah dipenggal kepalanya karena nama Kristus dan karena kesaksian mereka, karena firman Tuhan. Begitu. Jadi orang-orang yang martir ini dianugerahi menjadi raja, saudara ya. Nah, tapi ini syaratnya berat sekali ini. Ini mesti orang-orang yang giat bekerja membela nama Tuhan, istilahnya mengamalkan nama Tuhan sampai mereka dipenggal kepalanya karena Kristus. Jadi pada bagian ini ditunjukkan akan ada orang-orang yang telah mati menjadi martir. Di sana jelas disebutkan mereka yang telah dipenggal kepalanya. Nah, oleh karena kesaksian tentang nama Yesus Kristus dan tentang kebenaran firman Tuhan, lalu jiwa-jiwa dari mereka yang telah menjadi martir itu diberikan kebangkitan kembali sekali lagi. Dan yang lebih dari itu, ternyata para martir itu diberi kuasa untuk memerintah sebagai raja. Nah, jadi umat yang ada waktu itu ya umat ya sebagai rakyat biasa yang upahnya berbeda-beda tadi, besar dan kecil tadi. Gitu. Jadi masuk akal bahwa saat itu masih banyak umat yang ada di dunia sehingga diperlukan banyak pemimpin atau pemerintahan atau raja gitu ya, yang di bawah pemerintahan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini Alkitab menyatakan. Nah, ini pahala besar yang dianugerahkan kepada mereka yang telah kehilangan nyawa mereka karena nama Yesus Kristus dan karena kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, ini selaras dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa pada zaman akhir, di alam akhirat, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Silakan dicek di Matius pasal 13 ayat 43. Nah, di sana Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Ya, ini yang menjadi raja ini tentu saja paling tidak seperti itu. Nah, pada bagian lain Alkitab disebutkan bahwa ada dari para penghuni di kerajaan surga itu yang disebut terbesar. Ya, tadi sudah kita ingat kembali. Yang dulu kita perkirakan yang disebut terbesar itu bukanlah untuk
tubuhnya, tapi tentu posisinya. Posisinya kalau menjadi raja berarti terbesar ya untuk ukuran waktu itu. Nah, di kitab Wahyu ini dijelaskan lebih lagi bahwa memang ada jiwa-jiwa dari mereka yang dibangkitkan itu yang terbesar, yaitu yang menjadi raja memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Nah, ini dulu Bu Endah Tri Lestari. Wah, jadi pertanyaan jenengan cukup singkat tapi kita dapat banyak ya. Karena merangsang saya untuk belajar mempelajari suasana akhirat. Jadi akhirnya saya punya catatan juga. Nanti kalau ditanya orang suasana surga itu seperti apa? Nah, surga itu ya kita mengira-ira. Karena apa? Tidak pernah muncul dalam hati manusia. Tidak bisa menjelaskan rinci kita. Tetapi kalau dikira-kira dari pernyataan firman Tuhan bisa kita dapatkan ya. Surga adalah tempat kebahagiaan. Di surga itu tempat yang diingini banyak orang, tidak ada kawin mengawinkan, ada pahala besar dan kecil, ada status besar dan kecil, bahkan ada yang memerintah sebagai raja dan seterusnya. Jadi nilai yang dapat saya impartasikan kali ini bunyinya begini. Kita yang terbiasa menyaksikan pengadilan di dunia yang tidak adil, nanti di alam akhirat akan ada pengadilan yang tidak dapat disuap dan orang benar akan menerima pahalanya. Akan menerima pahalanya sebagai raja ya. Jadi kita yang terbiasa menyaksikan pengadilan di dunia yang tidak adil, nanti di alam akhirat akan ada pengadilan yang tidak dapat disuap dan orang benar akan menerima pahalanya. Tuhan dipuji. Amin. Nah, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Endah Tri Lestari yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ditunggu pertanyaan yang lain juga dari saudara yang lain, saudara ya. Nanti menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Ya, doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama, setiap hari. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci karena berdoa syafaat untuk nama-nama yang kami sebutkan dan meneliti isi kitab suci serta merenungkannya. Kalau yang doa malam lebih singkat waktunya, lebih sederhana. Saya membatasi waktu yang doa malam memang. Dan intinya banyak menjawab pertanyaan dan mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini ya. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.